Saya Manumpan Pasaribu, kelas PJKR 2A. Dalam video ini saya akan menjelaskan ujian akhir semester untuk mata kuliah profesi pendidikan. Oke, baik. Yang pertama, Anda diminta untuk menyampaikan suatu simpulan resume umum dari materi perkuliahan yang telah Anda terima selama satu semester ini. Guru adalah seorang pendidik yang mengajarkan ilmu. Guru memiliki jasa yang besar karena guru mengajarkan murid ilmu yang belum dipahami oleh seorang murid, sehingga ilmu tersebut akhirnya dapat tersebar dan bermanfaat bagi banyak orang. Guru di sekolah termasuk pendidik yang memiliki jasa besar. Mereka mengajarkan berbagai hal yang tidak diketahui, sampai sahabat menjadi memiliki pengetahuan seperti sekarang. Seringkali seorang guru memahami jasa-jasa guru mereka setelah mereka menjadi guru dan tahu susahnya menjadi seorang guru. Ternyata tugas guru tidak hanya mengajarkan ilmu saja loh. Guru punya beberapa tugas lainnya yang harus mereka kerjakan. Berikut ini beberapa tugas guru di sekolah. Sebagai pengajar, mengajari murid di sekolah merupakan tugas utama seorang guru. Tugas ini sangat penting mengingat tanpa pengajaran dari guru, murid akan kesulitan untuk memahami materi pelajaran. Dengan adanya guru, murid dapat dengan mudah memahami suatu materi, sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Mendisiplinkan murid, seorang murid yang berada di sekolah diwajibkan untuk patuh dengan aturan yang ada di sekolahnya, dan seorang guru bertugas untuk mendisiplinkan para murid untuk mengikuti aturan sekolah dan belajar dengan tertib di sekolah. Sebaiknya guru memberikan contoh yang baik dalam hal kedisiplinan. Sebagai wali kelas di sekolah, guru tidak hanya mengajarkan suatu mata pelajaran tertentu, tetapi juga bertugas sebagai pengelola kelas. Pengelola kelas ini termasuk memantau jumlah murid yang hadir setiap hari dan juga menyusun struktur kelas seperti ketua kelas, wakil ketua kelas, bendahara, sekretaris, dan lain-lainnya. Membimbing dan mengarahkan murid kegiatan di sekolah tidaklah sebatas belajar dan mengajar mengenai materi di sekolah. Di sekolah seorang murid juga akan terbentuk karakternya. Guru bertugas untuk membimbing dan mengarahkan murid agar dapat berperilaku yang baik dan juga menaati peraturan yang berlaku. Melatih murid tidak hanya menyampaikan materi pelajaran. Guru bertugas untuk memberikan latihan dan ujian kepada murid. Latihan sangat dibutuhkan bagi seorang penimba ilmu agar materi yang sudah diterima diaplikasikan dengan baik. Sedangkan ujian berfungsi untuk mengetahui sampai mana tingkat pemahamannya. Guru bertugas untuk melatih murid, mengevaluasi pelajaran murid. Banyaknya murid di kelas memiliki potensi tidak meratanya pemahaman setiap murid. Apalagi setiap murid memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda. Guru bertugas untuk mengevaluasi setiap murid untuk mengetahui sampai mana tingkat pemahamannya. Evaluasi ini berguna bagi orang tua murid untuk mengetahui sejauh mana anaknya memahami pelajaran sekolah. Memberi penilaian, nilai pada ujian sekolah berfungsi sebagai patokan sampai mana seorang murid memahami materi pelajaran yang diberikan. Dengan adanya nilai, murid juga mengetahui letak kesalahannya dalam memahami materi tersebut. Seorang guru berfungsi memberikan nilai yang sesuai kepada murid sebagai parameter yang dapat digunakan untuk mengevaluasi. Kedua, guru sebagai pendorong kreativitas, dan jelaskan apa maksudnya. Guru sebagai pendorong kreativitas. Kreativitas merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran. Guru dituntut untuk mendemonstrasikan dan menunjukkan proses kreativitas tersebut. Kreativitas merupakan sesuatu yang bersifat universal dan merupakan ciri aspek dunia kehidupan di sekitar kita. Kreativitas ditandai dengan adanya kegiatan seseorang atau adanya kecenderungan untuk menciptakan sesuatu.
Sebagai orang yang kreatif, guru menyadari bahwa kreativitas merupakan yang universal dan oleh karenanya semua kegiatan ditopang, dibimbing, dan dibangkitkan oleh kesadaran itu. Guru adalah seorang kreator dan motivator yang berada di pusat proses pendidikan. Kreativitas menunjukkan bahwa apa yang akan dikerjakan guru sekarang lebih baik apa yang telah dikerjakan sebelumnya, dan apa yang dikerjakan di masa mendatang lebih baik dari sekarang. Untuk mendongkrak kreativitas pembelajaran, Widodo 2005 mengemukakan bahwa di samping penyediaan lingkungan yang kreatif, guru dapat menggunakan pendekatan yang sebagai berikut. A. Self-esteem approach. Dalam pendekatan ini, guru dituntut untuk lebih mencurahkan perhatiannya pada pengembangan self-esteem, kesadaran akan harga diri. Guru tidak hanya mengarahkan peserta didik untuk mempelajari materi ilmiah saja, tetapi pengembangan sikap harus mendapat perhatian secara proporsional. D. Creative approach. Beberapa saran untuk pendekatan ini adalah dikembangkan brainstorming, inquiry dan role playing, value clarification and moral development approach. Dalam pendekatan ini, pengembangan pribadi menjadi sarana utama. Pendekatan holistik dan humanistik menjadi ciri utama dalam pengembangan potensi manusia menuju self-actualization. Dalam situasi yang demikian, pengembangan yang intelektual akan mengiringi pengembangan pribadi peserta didik. D. Multiple talent approach. Pendekatan ini mementingkan upaya pengembangan seluruh potensi peserta didik, karena manifestasi pengembangan potensi akan membangun self-concept yang menunjang kesehatan mental. E. Inquiry approach. Melalui pendekatan ini, peserta didik diberi kesempatan untuk menggunakan proses mental dalam menemukan konsep atau prinsip ilmiah, serta meningkatkan potensi intelektualnya. F. Factorial riddle approach. Pendekatan ini merupakan metode yang mengembangkan motivasi dan minat peserta didik dalam diskusi kelompok kecil. Pendekatan ini sangat membantu meningkatkan kemampuan berpikir dan kreatif. G. Synetics approach. Pada hakikatnya, pendekatan ini memusatkan perhatian pada kompetensi peserta didik untuk mengembangkan berbagai bentuk metafora untuk membuka intelijensinya dan mengembangkan kreativitasnya. Kegiatan dimulai dengan kegiatan kelompok yang tidak rasional, kemudian berkembang menuju pada penemuan dan pemecahan masalah secara rasional. Memahami uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa kreativitas peserta didik dalam belajar sangat bergantung pada kreativitas guru dalam mengembangkan materi standar dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Guru dapat menggunakan berbagai pendekatan dalam peningkatan kreativitas siswa. Guru sebagai pembimbing dan konselor. Jelaskan apa maksudnya. Guru sebagai pembimbing dan konselor. Pada dasarnya, guru pembimbing di sekolah adalah guru yang khusus menjadi konselor atau guru pembimbing. Guru pembimbing sangat menentukan sekali dalam proses belajar mengajar. Proses menuntut ilmu pada suatu sekolah akan tercipta suatu keberhasilan belajar yang murni tanpa harus mengalami hambatan yang dapat mempengaruhi belajar siswa. Ya, menurut Anda apa yang harus Anda lakukan dan harus Anda miliki sehingga Anda dapat menjalankan tugas keprofesian Anda sebagai guru dengan baik? Beberapa komponen yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai guru yang profesional. 1. Yaitu guru sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar ini berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran dengan baik dan benar. Seorang guru yang profesional yang menguasai bahan ajar dengan baik, maka ia akan benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi peserta didiknya. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, seorang guru berperan dalam memberikan pelayanan terbaik untuk memudahkan siswanya dalam kegiatan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, guru perlu memahami berbagai media dan sumber belajar serta fungsinya masing-masing. Perkembangan teknologi informasi, seorang guru dituntut untuk dapat mengetahui perkembangan teknologi yang mutakhir. Melalui teknologi informasi ini, memungkinkan guru dapat memilih media yang cocok untuk dalam menunjang proses pembelajaran. Jangan sampai seorang guru gagap dalam menggunakan teknologi, karena guru harus dapat memberikan contoh kepada siswanya. Guru sebagai pengelola. Sebagai pengelola, seorang guru berperan dalam memberikan dan menciptakan suasana atau keadaan belajar yang memungkinkan.
siswa dapat belajar dengan nyaman. Mulai pengelolaannya, kelas yang baik diharapkan dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar seluruh siswa. Ketika seorang guru tidak dapat menjaga kondisi kelas, maka para siswa tidak akan merasa nyaman dalam kelas, akan cepat bosan. Selain itu, kelas yang kondusif dapat meningkatkan motivasi belajar para siswa. Guru sebagai demonstrator. Sebagai demonstrator, seorang guru harus dapat mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang dapat membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Selain itu, juga guru harus dapat menunjang bagaimana cara yang tepat agar setiap pelajaran atau hal yang disampaikan kepada siswanya dapat dipahami dengan mudah oleh setiap siswa. Hal ini berkaitan dengan pendekatan strategi, metode, serta model pembelajaran yang dipilih dalam proses pembelajaran. Tugas seseorang yang berprofesi sebagai guru adalah manajemen kelas. Apa yang dimaksud dari pengertian dan tujuan manajemen kelas? Pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan bentuk pengaturan guru terhadap kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas dalam rangka menciptakan suasana pembelajaran yang baik, nyaman, dan terkontrol guna tercapainya target pembelajaran. Tujuan manajemen kelas. Ketercapaian tujuan manajemen kelas dapat dideteksi dari siswa memberikan respon setimpal terhadap perilaku yang sopan dan penuh perhatian dari orang dewasa. Artinya, bahwa perilaku yang diperlihatkan siswa seberapa tinggi, seberapa baik, dan seberapa besar terhadap pola perilaku yang diperlihatkan guru kepadanya di dalam kelas. Siswa bekerja dengan rajin dan penuh konsentrasi dalam melakukan tugas-tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Perilaku yang diperlihatkan guru berupa kinerja, pola perilaku yang dewasa, dan dalam nilai norma. Balikannya akan berupa peniruan dan percontohan oleh siswa yang baik atau buruknya amat bergantung kepada bagaimana perilaku itu diperankan. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam olahraga.